పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటువా? ఫైర్. Namaste, Namaskar. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Karena apalagi yang kita cari di dunia ini selain kebahagiaan. Hari ini Penjeder akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Puspa Part 1 The Rise. Skor IMDb-nya 8,0. Film ini dibintangi oleh aktor Tollywood icon star Allu Arjun dan disutradarai oleh Sukumar. Film ini ringkas dari Asgian, Juvencia, Imam Saragi dan kawan-kawan. Film ini bercerita tentang seorang bocil miskin yang saat dewasa bekerja sebagai supir truk dan berubah menjadi mafia paling ditakuti. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Puspa adalah pemuda miskin yang kerja serabutan. Konda dan Srinu adalah mafia penyelundup kayu. Banwar Singh adalah Kapolsek. Puspa lahir dari hubungan percintaan ayahnya bernama Ramana yang merupakan duda kaya raya dengan sang ibu tanpa ikatan pernikahan. Ayahnya sudah mempunyai 2 anak dari pernikahan resminya. Namun Ajay, anak pertama Ramana dari pernikahan resminya, tidak mau mengakui Puspa. Beberapa tahun kemudian, Ramana meninggal dunia. Ajay melarang Puspa dan sang ibu untuk melayat. Ajay melarang Puspa menggunakan nama Ramana di akte kelahiran. Ajay juga mengambil semua harta benda Puspa dan sang ibu sampai habis hingga Puspa dan sang ibu hidup miskin. Seringkali Ajay menghina Puspa dengan sebutan anak haram. Puspa kemudian tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda selengean yang tidak pernah takut dan cuek terhadap siapapun. Ia bekerja serabutan mulai dari menjadi buruh pabrik, penebak pohon hingga supir. Puspa tidak pernah membuat masalah dengan siapapun. Namun jika ada orang yang menghina sang ibu, Puspa akan marah besar. Suatu hari, Puspa bekerja menjadi buruh pabrik sebagai pemotong kayu. Saat istirahat, Puspa duduk dengan santainya di atas kursi tanpa menghiraukan kedatangan pemilik pabrik. Manajer pabrik langsung menegur Puspa, namun Puspa cuek saja. Bahkan Puspa langsung mengundurkan diri dan meminta gajinya. Puspa juga memberikan sedikit gajinya kepada manajer agar memberikannya kepada pemilik pabrik. Pembantu pemilik pabrik bernama Kesava melihat sikap Puspa langsung terpukau dan berhenti bekerja kepada pemilik pabrik. Kesava ingin menjadi anak buah Puspa karena Kesava yakin suatu hari nanti Puspa akan menjadi pemimpin besar. Beberapa hari kemudian, warga desa diberikan pekerjaan sebagai penebang pohon ilegal oleh anak buah seorang mafia. Puspa juga ikut dan langsung berangkat kerja. Mereka semua naik truk menuju hutan. Mereka terus menebang pohon kayu merah sampai pagi hari. Tiba-tiba, salah satu pekerja melihat kedatangan seorang polisi. Para pekerja segera membubarkan diri, namun Puspa mengatakan kepada mereka agar tidak takut kepada polisi. Para pekerja menuruti perkataan Puspa dan menyembunyikan batang kayu merah yang sudah mereka tebang. Beberapa menit kemudian, Kapolsek jujur bernama Govin datang ke TKP. Kapolsek tahu Puspa dan para pekerja sedang menebang pohon secara ilegal, namun Kapolsek tidak menemukan barang bukti. Kapolsek menodongkan pistol kepada Puspa, namun karena kalah jumlah, Kapolsek dan anak buahnya kembali ke kantor polisi. Karena keberhasilan ide Puspa, Puspa mulai disegani oleh para pekerja. Puspa dan para pekerja kemudian membawa batang-batang pohon kayu merah itu ke truk milik mafia. Namun tiba-tiba Kapolsek membawa personil lebih banyak datang menyergap. Para pekerja lari berhamburan. Puspa yang tidak mau rugi karena sudah menebang banyak pohon dengan cepat mengikat kayu merah yang ada di truk dan membawanya pergi. Kapolsek masuk ke dalam mobil dan mengejar Puspa. Namun tiba-tiba di tengah pengejaran, Puspa yang sudah menyembunyikan truk itu berhenti di tengah jalan. Puspa lalu masuk ke dalam mobil polisi untuk menyerahkan diri. Di kantor polisi, Puspa terus dipukuli agar mengatakan di mana lokasi truk itu. Namun Puspa tidak mau berbicara karena ini adalah strategi Puspa agar bisa bertemu langsung dengan pemilik truk. Puspa justru tertawa melihat para polisi yang frustasi karena kelelahan memukuli dirinya. Puspa kemudian dipenjara sementara waktu. Selama ini, bisnis penyelundupan kayu merah dijalankan oleh beberapa sindikat mafia. Di antaranya adalah Jaka.
Jaka adalah mafia kampung yang selama ini menyelundupkan kayu merah. Jaka dikenal pintar dan bijaksana. Jaka mempunyai adik bernama Jali. Jali adalah pemuda fuckboy yang bodoh dan emosian, yang hobi anjos-enjos dengan para gadis. Ketika Jali melihat seorang gadis yang ia suka, gadis itu harus melayani Jali selama 1 malam. Jaka mempunyai kakak bernama Konda. Konda dikenal sebagai preman kampung yang tidak segan membunuh orang. Dahulu, Konda pernah melempar bondet dengan jarak dekat kepada musuhnya. Akibatnya, kini Konda harus hidup dengan 1 tangan. Mereka bertiga adalah mafia penyelundup kayu merah yang selama ini menjual kayu merah mereka kepada Srinu. Srinu adalah bos besar penyelundup kayu merah yang dikenal kejam. Srinu mempunyai istri bernama Draca. Srinu juga mempunyai tukang jagal bernama Ragu yang tidak lain merupakan adik kandung Draca. Srinu bisa menyelundupkan kayu merah melewati pos penjaga antar provinsi karena Srinu dilindungi langsung oleh anggota DPR bernama Bumi. Mereka semua menjual kayu merah mereka kepada Murugan. Murugan adalah mafia penyelundup kayu merah di Provinsi Tamil Nadu. Oleh Murugan, kayu merah itu dijual kepada eksportir di pelabuhan Chennai. Melihat keberanian dan loyalitas Puspa, beberapa hari kemudian Puspa dibebaskan oleh Jaka, sang pemilik truk. Jaka kemudian meminta Puspa agar memberitahu di mana lokasi truknya. Namun Puspa meminta uang tebusan 100 juta rupiah. Jali tidak setuju, namun Jaka setuju dan langsung pergi ke hutan. Ternyata truk itu Puspa sembunyikan di dalam kubangan air di pinggir jalan. Jaka kagum dengan kecerdasan Puspa. Jaka lalu memberikan uang 100 juta rupiah kepada Puspa lalu kembali pulang. Dengan uang 100 juta, Puspa membeli mobil hanya untuk membalas hinaan Jali yang memanggil dirinya dengan sebutan kuli. Puspa lalu menunjukkan mobil itu kepada sang ibu. Mereka berdua kemudian memutar-mutar di halaman rumah Ajay. Puspa ingin menunjukkan kepada Ajay bahwa dirinya bukan orang miskin lagi. Terlihat Konda sedang marah-marah kepada para penebang pohon karena banyak kayu merah selundupannya yang hampir disita Kapolsek. Puspa kemudian memberanikan diri bertemu dan berbicara langsung dengan Konda. Puspa memberikan ide cemerlang kepada Konda. Konda kagum dengan ide cemerlang Puspa. Puspa mengatakan kepada Konda mereka harus menyelundupkan kayu merah ke dalam truk tangki model baru, di mana bagian atas truk diisi susu sapi, sedangkan bagian bawah diisi kayu merah. Setelah itu, truk dilas dengan cepat. Dengan begitu, saat melewati pos pemeriksaan, mereka bisa lolos dengan mudah dan kepolisian tidak akan mengetahui hal ini. Karena keberhasilan ide Puspa, Konda bisa menyelundupkan kayu merah dengan jumlah besar dalam waktu singkat. Karena itu, Konda mempercayakan semua muatan truk kayu merah kepada Puspa. Jali iri hati kepada Puspa dan tidak suka melihat hal itu. Puspa kemudian pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Puspa melihat seorang gadis bernama Vali. Vali tidak lain adalah anak gadis Muni yang merupakan teman Puspa sesama supir truk. Beberapa bulan setelah berhasil menyelundupkan kayu merah dengan truk tangki susu, Kapolsek mencurigai truk itu. Kapolsek akhirnya tahu bahwa selama ini kayu merah itu diselundupkan di bagian bawah tangki. Supir truk saat itu, yakni Muni dan Babu, langsung ditangkap Kapolsek. Mereka berdua terus diinterogasi Kapolsek. Kali ini Kapolsek bertindak cerdas dengan menjadikan Muni dan Babu sebagai mata-mata polisi. Muni dan Babu mau melakukan itu karena diberikan uang lebih banyak daripada bayarannya sebagai supir truk pengangkut kayu merah. Konda sendirian menemui Srinu, Draca, dan Ragu mendatangi lokasi gudang baru milik Srinu. Srinu dan Ragu mengatakan kepada Konda bahwa mereka tidak percaya dengan Jali yang selalu membawa gadis ke gudang stok kayu merah. Jali juga selalu terlambat dalam mengirim stok kayu merah. Konda mengatakan agar Srinu tidak usah khawatir lagi mengenai hal itu, karena sekarang ada Puspa yang mengatur segalanya. Beberapa menit kemudian, Puspa datang menghampiri mereka semua. Melihat sikap dan keberanian Puspa, Srinu percaya penuh kepada Puspa. Mereka semua lalu pulang ke rumah masing-masing. Babu memberitahukan lokasi gedung baru milik Srinu kepada Kapolsek. Puspa mulai mencintai Vali. Puspa terus mengikuti Vali kemanapun ia pergi. Semakin hari, Puspa semakin tergila-gila dengan Vali. Namun Vali cuek saja. Besok pagi, Puspa mendatangi gudang Srinu untuk mengecek situasi. Dan ternyata stok kayu merah belum dikirim oleh Jali. Puspa marah besar kepada Jali. Mereka berdua terlibat adu mulut. Konda lalu menelpon Puspa dan memberitahu bahwa Kapolsek sudah mengetahui lokasi gudang baru milik Srinu dan akan melakukan penyergapan. Puspa berpikir sejenak untuk mencari solusi. Akhirnya Puspa mendapatkan ide.
Puspa menyuruh Kesava pergi menyuap penjaga bendungan air untuk menutup sementara bendungan. Kemudian Puspa menyuruh semua anak buahnya membuang kayu merah ke arah sungai. Puspa bergerak cepat dengan memotong tali pengikat dan mendorong kayu merah itu ke sungai menggunakan truk dan bulldozer. Setelah itu, semua anak buah Puspa duduk sambil minum teh dan berpura-pura seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kapolsek datang dan hanya melongo karena tidak ada satupun kayu merah di sana. Di sisi lain, Kesava dan petugas bendungan dengan cepat berhasil menutup bendungan sehingga kayu merah itu terkumpul dan bisa diangkut kembali. Kapolsek lelah dan mulai putus asa menangani kasus penyelundupan ini. Malam hari, Srinu mengadakan pesta dengan mengundang semua mafia penyelundup kayu merah, sekaligus Bumi sebagai anggota DPR dan juga para polisi korup. Tetapi Murugan belum bisa hadir. Murugan hanya diwakili 2 orang anak buahnya. Srinu memeluk dan berterima kasih kepada Puspa karena sudah menyelamatkan stok kayu merah yang bernilai miliaran rupiah. Setelah makan kenyang dan berjoget di pesta, Puspa mengudut sejenak di belakang pohon. Tiba-tiba, 2 orang anak buah Murugan yang sudah mabuk berat sedang buang air kecil di dekat pohon. 2 anak buah Murugan berbicara sendiri dan mengatakan, Srinu memang mafia cerdas. Dia mendapatkan 4 miliar rupiah per ton dari kita dan membodohi Konda dengan hanya memberikan 500 juta rupiah. Mendengar hal itu, Puspa marah karena merasa dibodohi Srinu. Puspa memberitahukan hal ini kepada Konda dan Jaka. Puspa menyarankan agar Konda berbicara langsung kepada Srinu dan meminta kenaikan tarif. Namun Konda tidak berani karena Konda takut dibunuh Srinu. Di sisi lain, Kesava sedang merayu Muni agar menikahkan Puspa dengan Vali. Kesava juga memberitahu Muni bahwa Puspa adalah anak ketiga dari almarhum Ramana. Muni senang mendengar hal itu karena almarhum Ramana berasal dari kasta tinggi. Beberapa hari kemudian, Muni langsung menggelar acara lamaran Puspa dan Vali. Tiba-tiba, di tengah acara lamaran, Ajay datang dan mengatakan bahwa Puspa bukan anak ketiga Ramana. Karena di akte kelahiran Puspa tidak tercantum nama Ramana. Kedua orang tua Vali langsung menolak lamaran Puspa. Ajay juga menghina ibu Puspa dengan sebutan pelacur. Sontak Puspa marah besar dan memukul Ajay. Sang ibu mencoba melerai Puspa namun terjatuh dan menyebabkan luka di kepala. Puspa langsung membawa sang ibu ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, sang ibu hanya menangis sambil menggenggam tangan Puspa. Puspa keluar sejenak dan curhat kepada Kesava. Sambil menangis, Puspa mengatakan, dahulu saat aku berumur 5 tahun, Ajay merenggut semuanya dariku. Bahkan kalung yang diberikan ayahku juga diambil olehnya. Selama ini, aku menuruti ibuku untuk tetap diam. Tetapi sekarang, saatnya aku berdiri dan menjaga martabat ibuku. Mulai saat ini, tidak boleh ada yang menginjakku. Aku tidak takut jika harus berhadapan dengan Srinu sekalipun. Pusparaj, ya adalah. Besok pagi, Puspa mendatangi Srinu. Terlihat di sana Srinu dan Ragu sedang menyiksa salah satu mafia yang meminta harga lebih tinggi untuk mengangkut kayu merah. Beberapa menit kemudian, Bumi menelpon agar Srinu melepaskan mafia itu. Namun Srinu berbohong dengan mengatakan, ia sudah membunuh mafia itu 5 menit yang lalu. Telepon itu lalu ditutup dan Srinu menyuruh Ragu untuk membunuh mafia itu. Tanpa basa-basi, Ragu langsung menebas leher mafia itu dengan silet hingga tewas. Setelah itu, Puspa dengan gagah berani meminta harga lebih tinggi untuk setiap ton kayu merah yang ia angkut. Jika tidak, Puspa akan langsung menjual kayu merah kepada Murugan di pelabuhan Chennai, Tamil Nadu. Srinu dan Ragu kaget mendengar hal itu. Mereka mulai terbakar emosinya. Puspa kemudian pergi dengan santainya. Namun tiba-tiba Puspa kembali lagi dan menelpon Murugan di depan Srinu. Srinu dan seluruh anak buahnya semakin terbakar emosinya. Mereka langsung mengeroyok Puspa. Namun Puspa menghajar balik mereka semua hingga jatuh tersungkur. Puspa juga merobohkan kanopi rumah Srinu. Setelah itu Puspa kembali pulang dengan berjalan santai. Puspa anda flower kuntu ya. Fire. Srinu, Draca, dan Ragu akan balas dendam kepada kubu Puspa dan Konda. Malam hari, Puspa langsung membawa banyak muatan kayu merah ke pelabuhan Chennai dan menemui Murugan. Murugan kaget karena Puspa bisa membawa stok sebanyak itu tanpa sepengetahuan Srinu dan Konda. Setelah Puspa dan Murugan mencapai angka kesepakatan, yakni 3 miliar rupiah per ton, Puspa kemudian menelpon Konda dan membagi 50-50 share keuntungan. Konda yang merasa dilewati Puspa tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah menerima tawaran itu. Besok pagi, Jali mengetahui ternyata Babu dan Muni adalah mata-mata polisi.
Jali langsung menembak Babu hingga tewas. Muni kemudian memohon kepada Jali agar tidak menembaknya karena ia melakukan ini semua demi uang untuk pernikahan Vali anak gadisnya. Jali mengurungkan niatnya menembak Muni. Jali lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Vali menemuinya. Sementara Muni disekap sementara waktu di dalam gudang. Vali lalu menemui Jali dan menanyakan keberadaan ayahnya. Jali mengatakan kepada Vali, "Vali, jika kau ingin ayahmu tetap hidup, tidurlah denganku malam ini. Tetapi sebelum itu kau harus mandi dan memakai wewangian terlebih dahulu. Ini pakaian yang harus kau pakai dan aku tunggu kau di sini nanti malam." Malam hari, Vali mandi dan berdandan cantik lalu pergi. Ibu Vali hanya bisa pasrah melihat ini semua. Namun ternyata Vali tidak menemui Jali. Vali justru menemui Puspa di rumahnya. Vali mengatakan, "Puspa, malam ini aku harus tidur dengan Jali agar ayahku tetap hidup. Jika kau mencintaiku, kau harus melindungiku." Puspa membalas, "Silakan saja kau tidur dengan Jali karena aku tidak peduli. Dan untuk apa kau meminta tolong kepada pemuda yang tidak mempunyai nama bapak?" Puspa masih sakit hati dengan sikap penolakan keluarga Vali terhadap lamaran Puspa. Vali juga mengutarakan perasaannya selama ini. Meskipun Vali cuek, Vali sangat menyukai Puspa. Mendengar hal itu, Puspa tidak peduli dan menyuruh Vali pergi. Namun Vali mengatakan, "Baiklah kalau begitu Puspa, jika kau tidak mau menolongku, tapi aku mohon kepadamu. Tidurlah denganku sekarang karena aku ingin pria yang merenggut keperawananku adalah orang yang aku cintai." Vali kemudian memeluk Puspa dengan erat. Puspa tidak bisa lagi membohongi perasaannya. Puspa baru sadar ternyata selama ini Vali sangat mencintai dirinya. Puspa tidak ingin tidur dengan Vali sebelum ia menikahi Vali. Karena lelaki sejati hanya tidur dengan pasangan halalnya saja. Puspa kemudian menggandeng tangan Vali lalu mendatangi Jali. Tanpa basa-basi, Puspa langsung menghajar Jali habis-habisan. Saat Jali mencoba memukul Puspa, Puspa memeluk Vali untuk melindunginya. Puspa lalu mematahkan tangan dan kaki Jali hingga retak. Puspa menghajar Jali tanpa ampun hingga babak belur. Jali yang sudah terbaling remah mengatakan kepada Puspa, ia bersumpah akan balas dendam kepada Puspa. Kesava menyelamatkan Muni dan membawanya pulang ke rumah. Setibanya di rumah Vali, Ibu Vali meminta maaf karena sudah menolak lamaran Puspa. Ibu Vali membawakan bekal makanan untuk Ibu Puspa yang masih dirawat di rumah sakit. Sebelum pulang, Vali memeluk Puspa karena Vali semakin tergila-gila kepada Puspa. Besok pagi, Konda melihat Jali sang adik terbaring lemah di rumah sakit. Jali tidak bisa bergerak karena mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Karena tidak becus menjaga Jali, Konda langsung menusukkan pisau kepada anak buah Jali hingga tewas. Konda akhirnya tahu bahwa ini semua adalah ulah Puspa. Konda mendatangi Puspa dan berbicara seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sore hari, Puspa berangkat bersama Konda dan seluruh anak buahnya untuk mengambil uang miliaran hasil penjualan kayu merah mereka kepada Murugan. Setelah itu, Puspa dibawa ke hutan oleh Konda dan anak buahnya. Puspa tahu Konda berniat membunuhnya, tetapi Puspa tetap tenang dan tidak panik. Tiba-tiba, Puspa ditutup kepalanya dan kedua tangannya diikat tali. Puspa dipukuli habis-habisan oleh Konda, Jaka, dan seluruh anak buahnya. Mereka semua mendorong Puspa ke lubang yang sudah disiapkan untuk mengubur Puspa. Saat Konda hendak menembak Puspa, tiba-tiba Ragu dan seluruh anak buahnya datang menembaki mereka dan menyebabkan Konda tewas di tempat. Kubu Srinu dan kubu Konda terlibat baku tembak. Puspa berlari ke arah hutan dalam keadaan kepalanya masih tertutup kain. Puspa kemudian terlibat baku hantam dengan kubu Srinu. Puspa memanfaatkan batang kayu di celah sempit dan berhasil membuka penutup kepalanya. Puspa juga berhasil merebut pistol dan membuka ikatan di tangannya. Puspa langsung menembaki anak buah Srinu hingga tewas. Kesava datang tepat waktu dan berhasil merebut tas berisi uang miliaran. Di sisi lain, Ragu dan anak buah Srinu berhasil menangkap Jaka dan bersiap akan membunuh Jaka. Namun, Puspa datang untuk menyelamatkan Jaka karena Jaka berasal dari desa yang sama dengan Puspa. Puspa menghajar semua anak buah Srinu dan akhirnya Puspa berhasil menyandera Ragu. Tiba-tiba Srinu menelpon Ragu dan Puspa yang menjawab. Srinu tahu Puspa akan membunuh Ragu. Srinu memohon kepada Puspa agar tidak membunuh adik iparnya. Puspa berbohong dengan mengatakan, "Maafkan aku Srinu, aku sudah membunuh Ragu 5 menit yang lalu." Puspa langsung menembak kepala Ragu hingga tewas. Srinu dan Draca marah besar kepada Puspa, sedangkan Jaka hanya melongo melihat keberanian Puspa. Puspa mengatakan kepada Srinu, "Srinu,
Aku datang kemari bukan untuk membuat masalah, tapi untuk membuat aturan. Puspa lalu menutup teleponnya. Mereka semua kemudian membawa mayat Konda dan Raghu ke rumah Konda. Bumi, Srinu, dan semua anak buahnya berkumpul dan melayat ke rumah Konda. Srinu dan seluruh anak buahnya membawa senjata lengkap ingin membunuh Puspa, namun dihalangi oleh Bumi. Bumi menengahi mereka semua dan mengajak mereka untuk duduk bersama membicarakan semua ini dengan baik-baik. Puspa kemudian mengatakan kepada Bumi bahwa selama ini Srinu membeli kayu merah dari Konda dengan harga murah, sedangkan Puspa bisa menjualnya langsung kepada Murugan sebesar 3 miliar rupiah. Dengan begitu, Puspa bisa memberi komisi lebih banyak kepada Bumi. Bumi kaget mendengar jumlah yang dikatakan Puspa. Bumi marah dan kecewa kepada Srinu. Oleh karena itu, mulai sekarang Bumi mengatakan Puspa yang akan menampung semua stok kayu merah dan menjualnya langsung kepada Murugan. Pembagian komisi akan dibagi langsung oleh Puspa secara merata. Jaka mendukung penuh ucapan Bumi, sedangkan Srinu dicoret dari sindikat bisnis kayu merah. Srinu hanya terdiam membisu. Srinu kemudian mengambil jenazah Raghu lalu kembali pulang. Mulai sekarang, Puspa menjadi ketua mafia penjualan kayu merah yang akan di-backup langsung oleh Bumi. Puspa menjadi raja baru dalam bisnis kayu merah. Puspa kemudian membangun rumah megah sebagai markasnya. Puspa mengajak sang ibu untuk tinggal bersamanya. Dalam waktu singkat, Puspa memberikan komisi yang sangat besar kepada semua rekan bisnisnya. Hingga mereka semua melongo saat Puspa mengirim uang 1 truk kepada mereka. Draca kecewa kepada Srinu sang suami karena Srinu hanya tidur dan menerima ini semua. Draca ingin menuntut balas kepada Puspa atas kematian Raghu sang adik. Puspa kemudian membuat surat undangan lamarannya dengan Vali yang akan diselenggarakan dalam beberapa bulan ke depan. Sang ibu mengantar surat undangan itu kepada Ajay. Keluarga Ajay senang mendengar hal itu, namun Ajay justru membuang undangan itu. Beberapa hari kemudian, Govin mundur sebagai Kapolsek karena gagal dalam menangkap sindikat penyelundup ini. Kapolsek baru bernama Banwar Singh datang untuk menggantikan Govin. Banwar Singh dikenal sebagai polisi korup yang kejam. Banwar Singh adalah polisi gila hormat yang ingin mengatur segalanya. Ia tidak segan membunuh orang-orang yang menghalangi jalannya. Suatu hari, saat Banwar menangkap para penyelundup obat terlarang, Banwar meminta sebatang untuk dicoba terlebih dahulu. Kemudian, mereka semua diangkut ke dalam mobil polisi. Karena mereka berjumlah banyak dan tidak muat di dalam mobil polisi, Banwar menembak salah satu penyelundup hingga tewas. Besok pagi, Puspa dan anak buahnya membawa uang 2 miliar rupiah untuk diberikan kepada Banwar sebagai tanda perkenalan. Puspa tersenyum kepada Banwar untuk bertindak sopan, namun Banwar marah kepada Puspa karena tidak memanggil dirinya dengan sebutan Pak Polisi. Banwar mengatakan, "Kalian tahu apa perbedaan polisi dengan pencuri? Polisi memakai baju putih yang mempunyai brand merek mahal, sedangkan pencuri memakai baju putih tanpa brand merek, seperti akte kelahiran tanpa nama ayah." Puspa mulai tersinggung dengan perkataan Banwar. Banwar melanjutkan omongannya dengan mengatakan, "Jika kau aku tangkap sekarang, maka kau tidak akan bisa menikah dan tidak ada yang bisa menghamili istrimu." Puspa mulai emosi dengan Banwar dan menggenggam tangannya. Banwar menodongkan pistol ke genggaman tangan Puspa. Banwar lalu menyuruh semua anak buah Puspa duduk di bawah, tapi Puspa melarang. Puspa menyuruh mereka semua tetap berdiri. Puspa kemudian memanggil Banwar dengan sebutan Pak Polisi. Banwar mengatakan, "Puspa, mulai sekarang akulah yang menentukan semuanya." Banwar lalu melempar segepok uang kepada Puspa agar Puspa membeli baju yang memiliki brand merek mahal. Puspa lalu berjalan pulang dengan perasaan jengkel. బట్టలు కొనుక్కో బ్రాండెడ్ వి. Beberapa bulan kemudian, Puspa merasa Banwar terus meminta jatah lebih yang membuat keuntungan Puspa menjadi berkurang. Akhirnya, Puspa membuat rencana. Di malam acara pernikahan Puspa dan Vali, Puspa mengajak Banwar untuk minum bersama di pinggir hutan. Mereka berdua mengobrol secara empat mata. Puspa mengatakan, "Pak Polisi, beberapa bulan lalu Bapak mengatakan aku tidak mempunyai baju brand merek mahal, sama seperti aku tidak mempunyai nama ayah di akte kelahiranku. Aku tersinggung dengan perkataan Bapak. Itu sama saja seperti Bapak menghina ibuku. Aku mungkin tidak mempunyai baju dengan brand merek termahal, tapi itu semua tidak penting. Karena bagiku, brand bukan dinilai dari baju seseorang, tetapi dinilai dari keberaniannya menjalani kehidupan ini." Puspa lalu mengambil pistol Banwar dan menembakkannya ke genggaman tangan Puspa. Sambil menunjukkan tangan Puspa yang berdarah, Puspa mengatakan, "Meskipun aku tidak mempunyai nama ayah di akte kelahiranku, namun darah ayahku mengalir deras dalam tubuhku, dan inilah brand diriku."
Puspa yang masih memegang pistol menyuruh Banwar untuk melepas semua pakaiannya dan Puspa juga melakukan hal yang sama. Puspa mengatakan, "Hei Banwar Singh, sekarang kau tidak mempunyai brand karena kau tidak mengenakan seragam polisi. Bahkan anjingmu sendiri pasti tidak mengenalmu. Sedangkan aku, semua orang akan tahu siapa Puspa meskipun aku tidak mengenakan baju." బ్రాండ్ అనేది బట్టల్లో ఉండేది కాదు బట్టకడలో ఉంటది. Puspa lalu naik motor dan bergegas menghadiri acara pernikahannya. Sebelum pulang, Puspa mengatakan, "Hei Banwar Singh, mulai sekarang akulah yang mengatur segalanya dan tidak ada yang bisa mengganggu. Dan aku tidak akan lagi memberikan uang sepeser pun kepadamu karena itu tidak ada gunanya." Saat tiba di acara pernikahannya, Puspa berjalan di tengah banyak orang tanpa mengenakan baju. Kesava langsung mengambil kain dan memakaikan pakaian nikah Puspa ke tubuh Puspa. Puspa langsung duduk dan melakukan akad nikah. Di sisi lain, Banwar berjalan kaki ke kantor polisi tanpa mengenakan pakaian polisi. Dan benar perkataan Puspa, anjing penjaga di kantor Banwar menggonggong karena tidak mengenali Banwar. Banwar langsung menembak anjing itu hingga tewas. Banwar marah besar dan membakar semua uang pemberian Puspa. Banwar akan menuntut balas kepada Puspa karena sudah menghina dirinya. Jali yang masih terbujur lemah karena patah tulang bertekad akan balas dendam kepada Puspa. Deraca juga bertekad menuntut balas dendam kepada Puspa. Habis. Film ini akan berlanjut di Puspa Part 2 yang berjudul The Rule. Di Part 2, Puspa akan melawan musuh selanjutnya, yakni Jali, Deraca, dan Banwar Singh. Apa pesan dari film ini? Tidak penting dari mana asal kita, karena semua itu adalah takdir masa lalu yang tidak bisa dirubah. Tetapi kita bisa berjuang dan membuat takdir masa depan kita menjadi lebih hebat. Meskipun Puspa dihina dengan berbagai cemooh, hingga aja yang menyebut Puspa sebagai anak haram, Puspa bisa membuktikan diri cerdas dalam berbisnis dan menjadi penguasa yang adil. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.